لرضا الله تعالى وعلى هذه الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Baitul Muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan itu karena Allah masih meridhoi kita, itu karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, sehingga dengan keimanan kita dan dengan keislaman kita bertasyarra' atau bercepat-cepat untuk menunaikan sholat maghrib di masjid yang tercinta ini, Masjid Baitul Muttaqin, dan dengan waktu yang Allah berikan sehingga pada malam ini setelah ba'da maghrib kita masih bisa berkumpul bermujalasah untuk menimba ilmu, untuk belajar bersama. Karena apa? Belajar itu sebuah kewajiban bagi kita. Qala Rasulullah, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu sebuah kewajiban bagi orang muslim yang laki-laki dan perempuan. Nggak ada batasan umur untuk belajar. Alhamdulillah, setiap ba'da maghrib di masjid kita ini
setiap hari alhamdulillah ada majelis ilmi, ada bareng-bareng belajar tajwid, sehingga Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Muttaqin ini tahu apa itu mad, apa itu ikhfa, apa itu iqlab, apa itu gunnah, dan bagaimana cara membacanya. Ya, karena kita itu mempunyai kewajiban untuk belajar. Ya, belajar itu tidak mengenal umur. Jadi kita itu jangan sampai malulah, aku wis tua, panapa sinau. Ya sinau yang go awake dewek karo go belajari putune. Jadi saumpamane panjenengan paham kaifiatus sholah, sebagaimana cara sholat Rasulullah, kan kepenak hari sholat. Jadi sholatnya luwih khusyuk, luwih mantep ya. Kepimen cara wudune Rasulullah, kepimen cara muamalah atau cara apa yang dikerjakan Rasulullah ketika sehari-hari itu. Jadi kita mempunyai tuntunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang muslim itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada tuntunannya. Bagaimana setelah bangun tidur, apa yang kita baca, apa yang harus kita lakukan, nanti bagaimana kita bekerja, bagaimana cara kita melakukan kehidupan sehari-hari. Orang muslim itu alhamdulillah sudah ada tuntunannya dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi kita itu harus bersyukur kepada Allah karena kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan kita. Beliau adalah manusia yang Allah ciptakan dan Allah utus untuk Rabbul Alamin, untuk seluruh alam, tidak untuk hanya satu kaum tapi seluruh alam. Alhamdulillah kita menjadi umat beliau. Semoga kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, beliau akan memberi syafaat kepada kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu surat Al-Qur'an yang penting dan setiap hari kita itu pasti membacanya, yaitu surat Al-Fatihah. Bapak Ibu saben bar maghrib wis dibelajari karo Ustadz Asim. Jadi ya anak peningkatan lah insyaallah ya. Insyaallah ada peningkatan kepimen cara maca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ke surat sing penting. Al-Fatihah itu ummul kitab. Ummul kitab itu berarti kan mas, ummul kitab itu kandungan Al-Quran ada di surat tersebut. Jadi ummul kitab atau Al-Fatihah itu surat pembuka yang memang setiap sholat 5 waktu kita diwajibkan untuk membaca surat tersebut. Dan apabila kita tidak membaca, kita tidak sah sholatnya ya. Alhamdulillah setiap hari udah
dibelajarin sama Ustadz Hasim tajwid, bagaimana cara membaca Bismillahirrahmanirrahim dari ta'awud ya, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, terus sampai waladhdallin, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mau dan menyempatkan diri untuk mengajarkan kepada panjenengan ya. Alhamdulillah beliau dengan sukarela mau mengajarkan. Karena apa? Itu sebagai bekal untuk beliau. Beliau mengajarkan itu dengan sukarela, dengan keikhlasan, datang dari jauh ke sini, disempatkan waktunya. Karena untuk apa? Untuk beramal soleh ya. Karena apa? Ya untuk sangune beliau nanti di padang mahsyar di yaumil akhir. Karena apa? Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Jadi apabila anak Adam, anak cucu Adam ke siapa ya? Panjenengan, ya aku, ya manusia seluruh dunia ini adalah anak cucu Adam. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Seluruh amalnya itu akan terputus. Jadi pas ketika anak cucu Adam ke mati, amal perbuatannya ke langsung terputus. Dosa ya ora lakat dosa, pahala ya ora pan anak pahala, langsung terputus. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Ya. Ada 3 perkara yang tidak akan putus ketika kita meninggal dunia, ketika kita wafat, ketika kita mati, ketika kita hidup di bawah tanah ya. Jadi 3 perkara itu apa saja? Shodaqotun jariyah. Pertama itu sedekah jariyah. Sedekah jariyah ke keprimen? Sedekah jariyah ke ya dewek mempunyai harta dan tidak ada batasan. Sedekah jariyah itu tidak mempunyai batasan, tidak ada nominal. Kita niat kita mengeluarkan harta benda kita untuk masjid, untuk santunan anak yatim, kita bisa niatkan untuk sedekah jariyah. Kita niatkan untuk agar pahalanya mengalir ketika kita sudah wafat. Dan salah satu sedekah jariyah apabila panjenengan mempunyai rizki yang lapang, mempunyai rizki yang luas, yang banyak, bangunlah sebuah sekolah atau bangunlah sebuah masjid atau musola, agar ketika bangunan itu dipakai, selama bangunan itu dipakai untuk beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan mengalir. Terus yang mudah itu apa? Seumpamane panjenengan punya uang 100.000, punya uang 200.000, mungkin panjenengan kepengen sedekah jariyah kepimen ya, tuku mushaf Al-Qur'an di dalah ning TPA atau ning masjid, tapi ya kue Al-Qur'ane aja sampai isi anyar ya tutup anyar, ora dibuka-buka ya. Jadi tenda diwaca. Selama Al-Qur'an itu dibaca, dipakai untuk santri-santri di pondok atau di yayasan-yayasan anak yatim piatu, insya Allah pahalanya mengalir. Dan ingat, setiap yang dibaca satu huruf Al-Qur'an itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itulah fadilah Al-Qur'an. Apabila seumpamanya kita baca satu hurufnya akan diberi 10 kebaikan. Bayangna alif lam mim ke wis 30. Alif lam mim
Bismillahirrahmanirrahim kowe pirang huruf. Jadi ora Bismillahirrahmanirrahim 10 kebaikan dudu, tapi ba si 10, sin 10, mim 10, alif 10, lam ha 10. Bayangna Bismillahirrahmanirrahim be pan pirang atus ya. Jadi bukan panjenengan kepengin sedekah jariyah enda pahalanya mengalir ketika panjenengan nanti meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia itu ya panjenengan sedekah jariyah dengan yang gampang mushaf Al-Qur'an taruhlah di pondok pesantren ora sakake siji bae ora apa-apa, sementing dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ilmun yuntafa'u bih au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat untuk dirinya atau ilmu yang bermanfaat jadi untuk dirinya pribadi atau untuk orang lain. Itu salah satu pahala yang akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal, yaitu ilmu yang bermanfaat. Lah panjenengan saumpamane oleh ilmu saka Ustadz Asyim, saka Ustadz Warso, atau saka Ustadz Jainal Abidin ya, setiap hari membaca Sayyidul Istighfar diapalna, diajarna maring anake, maring putune. Syukur-syukur bisa sampai apal ning di luar kepala. Jadi itu nanti sebuah amalan yang akan mengalirkan pahala kepada panjenengan. Aja mukur tinggo dewek tok. Jadi saumpamane jenengan oleh belajar saka kene tarola belajar tajwid macam matobi iki pirang harokat engko diajarna ning anake. Meskipun anake wis ngerti diajarna ora apa-apa. Jadi enda panjenengan oleh ilmu sing kene balik ning omah diajarna ning omah ning anak-anake atau ning putune jenengan ya oleh pahalane. Jadi untuk agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri pribadi dan untuk orang lain. Itulah pahala yang akan mengalir. Terus yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah. Yang terakhir itu dari 3 amalan yang akan mengalir terus pahalanya itu waladin sholih, anak yang soleh solehah ya. Jadi sing cilik mulake di bener-bener panjenengan ke kudu mupuk anak-anaknya panjenengan, putu-putune panjenengan. Sakat cilik ari wis gede wis angel, sing cilik mulake kudu wis dipupuk dengan ilmu agama. Lah kangelan Pak Ustad, kangelan Mas Cokro, aku ora pinter anu si maca Al-Qur'an. Ana HP, ana tip sing bisa direkam Al-Qur'an. Saben dina diringokna bacaan Al-Qur'an. Panturu diringokna bacaan Al-Qur'an ya. Dipupuk saka cilik mula Pak Bu. Aja maning ke wis erane naudzubillah. Erane wis bener-bener sing arane maksiat ke wis ning tangan. Maksiat ke wis ning sekitar kita. Bisane maksiat wis ning tangan ya HP kuwe ya. Bapak Ibu ari saumpamane duwe putu, duwe anak bener-bener dijaga ya. Karena kita itu sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, kita itu mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anak kita dari api neraka. Khususnya bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu diwajibkan untuk menjaga ahli atau keluarganya dari panasnya api neraka. Jadi panjenengan ke duwe tanggung jawab sing berat. Aja sampai dijor kelowor dolanan HP.
khususnya hari sing duwe anak-anak cilik lah paling main game. Apa panjenengan ngerti di dalam game itu ada dimasukkan sebuah konten atau dimasukkan sebuah isi-isi yang konten-konten atau isi-isi yang dewasa. Ada game yang namanya Roblox itu, kalau panjenengan itu tidak benar-benar mengawasi anak-anak panjenengan itu, nanti di situ ada sebuah konten yang mengajarkan anak kita bagaimana untuk mengajarkan anak kita untuk melakukan sebuah adegan yang dewasa, yang tidak layak untuk dinikmati anak-anak. Lah sementing anaknya aku menang. Oh, panjenengan engko sengsarane engko ari tua. Ya. Ari sompamane panjenengan ora mupuk sing saiki, panjenengan kan sengsara tuane engko. Sing penting menang. Ya, sing penting menang. Nangis jel HP ke sing penting bocah menang. Tapi engko panjenengan ya ari pas tua ya anake panjenengan pan kaya kowe lah sementing wong tuane nyong menang. Ya, dijor kelawon pada bain pan ngejar panjenengan. Jadi dipupuk sing saiki, diajari ilmu agama, diajari bagaimana membaca surat Al-Fatihah yang benar agar itu menjadi amal atau menjadi ladang pahala yang akan mengalir ketika kita nanti wafat. Belajar untuk bercepat-cepat atau berlomba-lomba untuk mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Kita itu mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak kita. Karena dengan pegangan agama, anak kita itu bakal tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Penting monggo Islam ora membatasi umatnya untuk berkembang, untuk mengikuti zaman ini itu tidak. Islam itu tidak membatasi. Islam malah menganjurkan umatnya untuk berkembang, untuk menjadi orang yang sukses, agar tahu ilmu pengetahuan, agar tahu bagaimana cara membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah agama Islam. Jadi Islam itu tidak membatasi umatnya untuk modernisasi atau mengikuti perkembangan zaman, tapi ada batasannya. Jadi panjenengan mumpung sompamane panjenengan esi duwe anak sing esi bisa diatur, anak-anak esi cilik-cilik diwanti-wanti, ya monggo dinen HP ora apa-apa, tapi dijatah di waktu, diawasi aja. Setiap kali sajam rong jam bisa sadina-dina mukur dolanan HP turu tok cekelan HP ya. Jadi monggo bareng-bareng ngawasi, khususnya bapak-bapak ya, khususnya bapak-bapak ini mempunyai kewajiban untuk menjaga saudaranya, menjaga keluarganya dari panasnya api neraka ya. Jadi 3 perkara apabila anak cucu Adam itu nanti meninggal dunia yang pahalanya akan mengalir terus. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh solehah yang bisa mendoakan bapak ibunya. Diajari sadurunge turu ya diajari baca doa tidur. Baca doa tidur Al-Fatihah dulu, setelah itu kul ya. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baca doa tidur ya.
Kalau bisa anak kita itu sehari minimal satu surat membaca, entah itu surat Al-Fatihah, entah itu surat An-Nas, entah itu surat Al-Ikhlas. Yang penting membaca Al-Quran, dan ajarkanlah kepada anak-anak kita tentang ilmu agama agar mereka mempunyai pegangan di dalam menapaki hidup ini, ya. Jadi mempunyai pegangan agama itu lebih penting ketimbang pegangan ilmu seperti ya ilmu yang lain. Intinya ilmu agama itu lebih penting, meskipun ilmu yang lain juga penting. Tapi kalau seumpamanya diimbangi dengan ilmu agama, pasti akan hidupnya seimbang dan hidupnya nyaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini sangat penting, makanya kita diwajibkan untuk belajar, karena setiap hari kita itu minimal 17 kali membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ya. Di dalam sholat itu kan 17 rakaat, jadi kita itu minimal sehari diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah itu 17 kali. Kalau ditambah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah mungkin banyak ya nanti. Jadi dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yang difirmankan oleh Allah tapi tidak masuk di dalam Al-Quran. Hadis qudsi ini firman Allah tapi tidak terdapat di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi sholat bacaan Al-Fatihah menjadi dua bagian antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala fa'idha wali abdi ma sa'ala. Satu bagian untuk diriku dan satu bagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qalal abdu, maka jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Dan apabila hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, kenapa di dalam hadis ini tidak ada bismillah? Ya, karena ada sebagian ulama mengatakan bismillah itu tidak wajib untuk dibaca, ada yang bilang wajib untuk dibaca. Jadi bismillah itu bisa dibaca dengan sir atau di dalam hati, meskipun cuman sir itu berarti kayak bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahnya keras jahar, alhamdulillahnya itu dibaca keras, bismillahirrahmanirrahimnya dibaca pelan. Jadi ada di dalam imam madhab, 4 imam madhab itu 3 diantaranya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau Imam Syafi'i itu kita wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam hadis ini Allah berfirman, Allah itu tidak memasukkan bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang bilang kalau bismillah itu tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, ya. Jadi maka dari itu kalau seumpamane panjenengan engko salat ning endi ternyata imamnya langsung maca alhamdulillah, ya dilanjut aja, ujuk-ujuk dibatalna terus panjenengan salat dewek, ya. Bukan kayak kowe engko panjenengan anjuk Mekah kaget ning Mekah laka sing maca bismillah panjenengan langsung duh, imam sudes ke ora sah ke salate orang nggo bismillah. Engko panjenengan ujuk-ujuk metu ora salat bareng imam sudes, malah panjenengan salah. Jadi wis sompamane anak imam sing ora maca bismillah ya dipeloni sampai terakhir, karena ya mereka juga ada ilmunya, mereka juga mengikuti tuntunan Rasulullah, ya. Jadi ora usah panjang lebar debat masalah bismillah, ya. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu mengucapkan kepada hambanya kalau hamba itu telah memuji Allah. Terus ketika hambanya mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah mengucapkan kepada hambanya, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majadani abdi wa qala marratan fawwadha ilayya abdi. Ketika hambanya itu membaca maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba Allah itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini adalah bagian diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Makanya ketika seumpamane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan sebuah doa di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan doa, ya. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau bisa kita terbisit, ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, agar kami bisa selalu berada di jalan-Mu, ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu nanti Allah berfirman, ini adalah bagian diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta, ya. Jadi Allah akan mengabulkan permintaan hambanya ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang terakhir, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sala. Dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika imam membaca waladhdallin, ditunggu imam maca amin, panjenengan amin, syukur-syukur bareng aja sampai durung lin jenengan wis amin aja, sampai imam waladhdallin amin, ya. Terus imam juga disunahkan untuk membaca amin aja sampai di tasdid, amin aja sampai di tasdid. Kadang anak sing maca salah, ya, tapi amin, ya, ane panjang amin, ya, aja rolih, ya, ala kata tasdid. Terus ketika membaca amin waladhdallin amin itu nanti para malaikat itu saling berdoa untuk meminta ampunan kepada
kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena waktunya sudah mau sholat Isya, saya cukupkan majelis ilmu ini sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah agar kita selalu berada di jalannya, agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma nashhadu bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana ya Rahman, Allahumma arzuqna ya Razzaq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat bagi diri kita ya Allah, bagi orang lain ya Allah. Jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini ya Allah agar bisa menjadi manfaat untuk orang lain ya Allah, agar bisa kami ajarkan untuk orang lain ya Allah, agar bisa menjadi pahala yang mengalir bagi kami ya Allah dan sangu bagi kami ya Allah ketika kita nanti menghadapmu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, hamba memang tidak pantas ya Allah untuk meminta surga ya Allah, tapi hamba memohon kepadamu ya Allah untuk Engkau masukkan hambamu ini menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah syafaat Rasulmu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warzuqna fa innaka khairur raziqin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang soleh-solehah ya Allah, yang birrul walidain, yang berbakti kepada kami ya Allah, kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang yang bermanfaat bagi diri pribadi ya Allah dan bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, berikan kami ya Allah rizki yang lapang ya Allah agar kami bisa beramal soleh di jalannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.